Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semua kita baik-baik saja. Karena kalian sudah baik-baik saja, ibu kira kita akan mulai ya pelajaran hari ini. Kita absen dulu. Ahmad Eka Aristia hadir? Oke. Rodatul Jannah hadir? Kemudian Fionisa Putri? Oke, semuanya udah hadir ya. Karena semuanya udah hadir, coba berdiri. Kita ice breaking dulu nih supaya semangat belajarnya. Coba tangannya ke atas ya, tangannya ke atas. Angka 1 sambil putar-putar. Ikutin apa yang ibu sebutkan. 1. Masih ada yang salah di sana. Kita ulang ya. Oke, putar lagi. 5. Masih ada kan di belakang, burung fokus. Kita ulang lagi ya. Putar lagi. Putar. 5. Oke, sudah siap ya? Sudah siap belajar? Karena semuanya udah siap belajar, maka hari ini kita akan mulai pelajaran kita melanjutkan daripada apa yang minggu sebelumnya telah kita pelajari, yaitu tentang teks resensi. Sebelumnya kita telah belajar kan? Apa itu teks resensi, apa itu fungsinya, apa sistematikanya, dan apa unsur pembantunya. Maka hari ini kita melanjutkan tahap pembelajaran kita menuju kaidah kebahasaan teks resensi. Nah, sebelumnya ibu ingin mengulas kembali, siapa yang masih ingat apa itu teks resensi? Ya, silakan Fionisa Putri, apa itu teks resensi? Benar, teks resensi itu adalah teks yang mengulas suatu karya berupa tulisan ya. Ingat, karyanya berupa tulisan. Apabila dia karyanya berupa film, maka itu bukan teks resensi, tapi ia tergolong teks ulasan. Berbeda. Nah, kemudian siapa yang masih ingat nih unsur-unsur apa yang terdapat di dalam teks resensi? Coba di belakang tuh. Aduh, lupa namanya siapa? Ya, Randy. Nah, ya apa Randy coba? Iya, unsur-unsur teks resensi itu ada unsur pembangunnya seperti identitas karya sastra yang terdiri dari nama pengarang, penerbit, jumlah halaman, dan juga tempat terbitnya. Kemudian ada keunggulan dan juga kelemahan dari buku itu. Oke. Sekarang kayaknya udah siap nih untuk maju ke tahap selanjutnya, kaidah kebahasaan ya. Sebelum kita mulai menuju kaidah kebahasaan, kita baca terlebih dahulu teks yang telah ibu siapkan, yang telah ibu berikan pada minggu kemarin pada pembelajaran tentang sistematika teks resensi. Silakan dibuka kembali. Kita baca dulu ya. Nah, sudah selesai kan membacanya? Nah, karena sudah selesai, ibu mau tanya, apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Iya, teks tersebut terdiri dari kata-kata, pastinya ya. Teks tersebut terdiri dari kata-kata. Kira-kira bagaimana kaidah kebahasaan di dalam teks tersebut? Kaidah kebahasaannya, dia menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku. Kenapa tidak terlalu baku? Coba. Iya, karena teks resensi itu dinikmati oleh semua kalangan. Salah satu fungsinya adalah sebagai referensi semua kalangan, tidak hanya terbatas kepada kalangan-kalangan yang mengerti bahasa baku bahasa Indonesia. Jadi semuanya harus bisa menikmati itu, jadi bahasanya nggak harus baku. Coba selain itu ada apa lagi? Tepat sekali, sama seperti teks-teks biasanya, pasti bakal ada konjungsi. Nah, teks resensi ini salah satu ciri-ciri kaidah kebahasaannya adalah konjungsi. Konjungsi apa saja yang kalian temukan di sana? Coba. Ya, Patricia Rawini, apa? Tepat sekali. Ada konjungsi penerangan di sana. Konjungsi yang menerangkan bagaimana suatu teks itu telah ia baca. Contoh konjungsinya apa tadi, Patricia? Iya, ada kata bahwa. Bahwa itu adalah salah satu contoh dari konjungsi penerangan. Itu sudah kita pelajari pada jenis teks-teks sebelumnya. Selain itu ada konjungsi apa? Konjungsi penyebab. Apa konjungsi penyebab? Siapa yang masih ingat? Ada 2, sebab dan karena. Disebabkan dan dikarenakan. Oleh sebab itu dan oleh karena itu. Nah, itu adalah konjungsi penyebab. Dipakai apa enggak? Iya,
pakai. Ditemukan kan? Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah temporal. Apa itu temporal? Wih, pintar Sidik. Ya, konjungsi temporal itu konjungsi yang menjelaskan tentang tahap caranya, tentang jalan ceritanya. Nah, di sana ada kata apa? Temporal, ciri-cirinya. Coba, siapa yang tahu? Ada kemudian, apalagi? Lalu, setelah itu, selanjutnya. Ya, semua itu adalah konjungsi temporal yang menjelaskan tahap-tahapnya atau alurnya. Dan terakhir ada konjungsi apa yang kalian ketahui? Ya, benar sekali. Yang terakhir itu adalah konjungsi saran. Karena apa ada konjungsi saran? Ya, gunanya teks ulasan kan adalah untuk menyarankan kepada orang lain bahwa buku itu layak untuk dibaca. Buku itu punya keunggulan tersendiri. Buku itu punya kelemahan yang sebenarnya nggak perlu kalian baca. Nah, fungsi itulah yang akhirnya digunakan di dalam bentuk konjungsi, yaitu adalah konjungsi saran. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu tuh apa aja kaidah kebahasaan yang ada dalam suatu teks resensi. Kita diskusikan dengan teks yang baru. Kira-kira kalian bisa nggak menemukan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks resensi? Silakan buka buku paket kalian pada halaman 72. Baca teks yang ada di sana ya. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Jika semuanya sudah selesai berdiskusi tentang kaidah kebahasaan dalam teks resensi yang baru Ibu berikan, maka satu persatu dari kelompok kalian akan maju dan menyebutkan kaidah kebahasaan apa yang timbul di dalam suatu teks resensi itu. Kaidah kebahasaan apa yang kalian temukan? Coba sebutkan jenisnya dan kemudian kalian sebutkan alasannya mengapa hal tersebut kalian golongkan ke dalam jenis kaidah kebahasaan ini ya. Nanti bergilir secara kelompok. Sekarang kalian kumpulkan dulu tugasnya. Silakan ke depan kumpulkan tugasnya. Ibu akan panggil secara acak berdasarkan kelompoknya yang ada di sini. Nanti akan maju perwakilan. Silakan ditunjuk siapa yang menjadi pemakalah untuk ada di depan menerangkan kepada teman-temannya. Nah, sepertinya semuanya sudah paham ya dari diskusi kelompoknya. Ibu lihat juga udah bagus-bagus tuh, udah bisa menyebutkan dia termasuk kaidah kebahasaan yang mana dan mengapa dia tergolong ke dalam kaidah kebahasaan tersebut. Jadi, karena kita udah tahu nih apa itu fungsi dari teks resensi, apa itu unsur pembangunnya, apa itu sistematikanya, dan apa itu kaidah kebahasaannya, otomatis sekarang kalian sudah mengenal teks resensi itu dengan sangat nih. Jadi, Ibu mau lihat kira-kira kalian bisa nggak bikin teks resensi? Nggak susah kok, nggak susah. Kalian silakan baca salah satu cerpen yang ada di dalam buku paket kalian. Terserah cerpen yang mana, silakan nanti dibaca. Kalian ulas dengan cara yang tepat. Kalian ingatkan sistematikanya seperti apa? Yang pertama adalah identitas buku. Kalian jelaskan identitas bukunya. Kemudian setelah ada identitas buku, kalian apakan lagi? Iya, tentang pengarangnya. Kalau misalkan kalian nggak tahu tentang pengarangnya, ya sudah, kalian masukkan tentang sinopsis buku. Sinopsis buku yang kalian baca. Karena kita pakai cerpen, berarti kalian pakai sinopsis cerpen. Bener. Nah, kemudian setelah memasukkan sinopsis itu, kalian masukkan apa lagi? Tepat sekali. Keunggulan dan kelemahan. Itu wajib, poin wajib yang ada di dalam teks resensi. Ada keunggulan dan kelemahan dari suatu karya. Karena jika nggak ada itu, dia nggak akan mengulas suatu karya. Oke, kita coba ya. Silakan dibuka bukunya. Kalian butuh waktu berapa lama? 15 menit? Nggak cukup? 20 menit? Ya udah, 20 menit ya. Nanti Ibu akan bimbing secara berkala, kalian satu persatu sambil bimbing. Jika ada yang kesulitan, angkat tangan aja. Nanti bertanya, Ibu akan ke sana dan menjelaskan kembali apa yang kiranya kalian belum pahami. Oke? Silakan dibuka buku paketnya, pilih cerpen yang mana yang mau kalian baca. Ya, udah selesai semua kan? Ibu udah keliling tadi, udah lihat bagaimana proses pelajaran kalian dan nampaknya kalian sudah paham dengan apa itu teks resensi. Sekarang
sekarang ibu nggak sabar nih nunggu hasilnya, kira-kira gimana ya. Supaya adil nih, kita undian, kita permainan siapa yang bakal maju untuk membacakan teks resensi yang telah ia tulis. Permainannya seperti apa? Kalian tahu? Enggak. Permainannya adalah nyamuk mati. Kalian tebak ya, ada berapa nyamuk yang mati? Itu sudah pernah ibu ajarkan kan? Yang nggak paham nanti hati ya, dia nggak paham. Oke? Berapa nyamuk yang mati? Berapa? Kamu salah kan? Yang benar berapa? 4. Kenapa kamu jawabnya 3? Silakan maju. Bacakan. Sekarang penampilan kedua ya, fokus. Kita coba lagi. Berapa nyamuk yang mati? Ayo berapa? Nah, masih salah lagi. Ternyata masih ada yang nggak fokus ya. Ada berapa? Sana coba. Benar, ada 2. Kok di sini jawabnya ada 3 sih? Ayo maju. Silakan ambil. Sekarang spesial untuk penampilan terakhir. Ibu ingin lihat keberanian kalian. Silakan, siapa? Ibu tantang ya. Siapa yang paling berani di kelas ini untuk tampil ke depan menyajikan teks resensi yang telah ia buat? Gak usah malu-malu, kita biasa aja. Kita semuanya di sini belajar. Nanti sama-sama meluruskan, sama-sama membenarkan, sama-sama membimbing satu sama lain. Siapa coba? Ya, silakan maju Rauda Kurjana. Setelah kita mempelajari teks resensi tadi tentang kaidah kebahasanya, ada beberapa hal yang sebenarnya masih menjadi PR untuk kalian. Makanya kalian masih butuh untuk banyak membaca buku agar tahu referensi bagaimana cara membuat suatu ulasan yang baik. Nah, jadi nanti sepulang sekolah sebelum pertemuan selanjutnya pada minggu depan, maka kalian ibu minta untuk membaca suatu cerpen. Baca 2 aja. Nanti kalian baca 2 cerpen, silakan kalian ulas cerpen itu. Gak usah kalian catat, kalian ingat aja. Minggu depan ibu akan tanya, kira-kira apa sih keunggulan teks yang kalian baca, apa sih kelemahan teks yang kalian baca itu, supaya kita punya banyak referensi nih bagaimana cara membuat ulasan teks yang baik. Setuju? Oke? Itu aja ya, kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang telah kita pelajari hari ini adalah kaidah kebahasaan teks resensi. Apa aja kaidah kebahasaannya? Menggunakan ragam bahasa yang santai, nggak terlalu baku. Kemudian, menggunakan konjungsi. Apa aja konjungsinya? Ada konjungsi penerangan. Apalagi? Sebab. Kemudian temporal. Dan yang terakhir apa? Adalah konjungsi saran. Contoh-contoh katanya nih. Konjungsi penyebab apa? Disebabkan dan dikarenakan. Oleh sebab itu dan oleh karena itu. Yang penting ada kata sebab dan karena. Kemudian konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Alur suatu kejadian. Contohnya, kemudian, selanjutnya, lalu, next. Next itu bahasa Inggris ya. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Usahakan menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun ragamnya nggak harus ragam yang baku. Oke. Yang ketiga, tentang konjungsi saran. Apa tadi konjungsi saran? Disarankan kepada orang lain. Nanti ada kata disarankan atau kata-kata yang bentuknya persuasif di sana. Kemudian yang terakhir adalah konjungsi penerangan. Benar sekali. Konjungsi penerangan itu seperti apa coba? Ada kata bahwa, sehingga, yang menerangkan sesuatu. Biasanya terletak di sinopsis. Pintar sekarang.
Udah ya, kita udah paham nih bagaimana suatu teks resensi itu dibentuk dengan unsur-unsurnya, dengan sistematikanya dan kaidah kebahasaannya. Semoga anak-anak ibu di sini pada nantinya akan menjadi pengulas-pengulas karya sastra yang baik. Karena apa? Kalian perlu membagikan kepada orang lain buku apa sih yang baik untuk dibaca, buku apa sih yang punya kelemahan untuk dibaca. Agar apa? Agar literasi Indonesia itu bisa bangkit lagi. Itu penting. Karena apa? Negeri yang berbudaya, negeri yang berliterasi adalah negeri yang patut untuk kita perjuangkan. Oke? Sekian pelajaran dari Ibu. Ibu tutup dengan kata Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.